Nah sekarang kan aku sering denger posisi-posisi pemain itu kan dibagi kayaknya banyak banget nama-namanya coach ya. Ada striker tuh ada false nine, ada target man, ada lagi kayak gelandang yang kalau bahasa Indonesia pengangkut akhir. Terlalu banyak istilah yang untuk gue terlalu sulit loh. Ya biasa biar kelihatan keren, biar kelihatan inteligen. Line up itu nggak penting, bahkan Coach pernah nanya nggak sih sama si pemainnya yang ya melenceng itu kenapa sih? itu masalah ego. Halo guys, welcome back to Diary of Intan sama Dina. Balik lagi di Bolain bareng aku Intan dan juga Coach Justin. Coach apa kabar? Baik. Semua udah nanya-nanyain Coach, banyak banget yang nanyain mana sih konten nama Coach. Nanyain apa? Konten nama Coach. Oh. Banyak kalau nggak nge-DM, di komen di Instagram atau nggak di YouTube. Pada nungguin kemarin katanya kependekan. Coach banyak yang nungguin. Nah Coach kan kemarin kita udah belajar. Kemarin kalau itu ngomong pemain, terus udah gitu posisi apa tuh formasi ya Coach. Ya. Nah sekarang kan aku sering denger posisi-posisi pemain itu kan dibagi kayaknya banyak banget nama-namanya Coach ya. Ada striker tuh ada false nine, ada target man, ada lagi kayak gelandang yang kalau bahasa Indonesia pengangkut akhir. Kalau itu DM itu bukan striker. Itu Ya, DM. cuman striker memang. Jadi gini, kalau kita lihat kalau orang tahu sejarah Eropa, setiap negara itu kan punya kebanggaan sendiri. Nah, contoh paling bagus ya Italia. Italia itu semua punya, nggak mau pakai bahasa Inggris. Jadi Selalu punya istilahnya. istilah sendiri. Jadi contoh aja, nomor 10 itu kan playmaker. Playmaker kalau di Italia namanya trequartista, kayak gitu-gitu lah. Jadi banyak sekali hal kayak, cuman orang Inggris pun sering mempersulit. Jadi center back yang selalu dulu disebut CB, center back sekarang disebut fullback. Tapi padahal sama Wingback aja, kan? ya sama, ada wingback, terus back four atau apa. Terlalu banyak istilah yang untuk gue terlalu sulit loh. Kalau center ya center back aja, DM ya DM aja. Terus ada istilah box to box, DM yang menyerang dari box kandang ke box lawan, yang membantu serangan dan bertahan. Terus sama kayak line up lah. Kan last time aku bilang sama Intan, 4-1-1 dengan 4-2-3-1 itu sebenarnya semua 4-3-3. Dulu itu disebut 4-3-3. Tapi itu perkembangannya sekarang. Iya, cuman ya biasa biar kelihatan keren, biar kelihatan inteligen. Diribut 4-1-1 itu kan pakai 2 attacking midfield, 4-2-3-1 pakai 2 DM dari 4-3-3. Makanya gue coba berusaha untuk menjelaskan lebih simpel lagi ke penonton. Tapi masih banyak orang yang suka mempersulit seolah-olah keren, kayak pakai rubah-rubah istilah. Ya ntar berubah. Come on. Emang kalau contoh Bruno lah. Bruno di sistem 4-2-3-1 emang dia di depan doang. Emang dia kasih passing di tengah? Enggak, dia itu menjelajahi tengah lapangan semua dijelajahi ya. Jadi pada saat dia mundur kan jadinya 4-3-3. Ngerti nggak? Pada saat dia maju jadi 4-2-3. Ini cuma line up gitu loh. Line up itu nggak penting. Bahkan pelatih yang hebat memberikan line up yang ofensif ternyata mainnya defensif. Jadi semua bisa terjadi. Iya, jadi jangan terbuai dengan line up, intinya itulah. Nah terus Coach kalau misalnya bedanya kan ada tuh orang yang bilang false nine, ada yang bilang target man. Iya. Bedanya dua itu apa sih Coach? Ya, gini. Nomor 9 itu kan identik dengan striker. Oke, zaman sekarang sepak bola modern sudah banyak klub, bahkan mungkin mayoritas ya klub besar ya, itu tidak menggunakan real striker, tapi striker yang lebih mobile. Oke. Nggak cuma nunggu bola maksudnya. Nggak nunggu bola. Atau striker yang lebih turun ke bawah, kayak Man City itu nggak pakai real striker. Nah, disebut false nine. Oke. Kecuali kalau Aguirre main, tapi peran Aguirre atau Gapsus pun sering mobile. Nah, kalau real target man, real striker itu kayak Calvert-Lewin di Everton, kayak Lewandowski, kayak Haaland. Untuk gue pun masih setengah-setengah. Gue nggak bisa tempatkan dia sebagai real striker karena dia cukup mobile.
cukup mobile juga lah. Gitu. Nah, tapi coach yang biasanya ini kayak tim misalnya dia punya formasi, dia tuh bisa nggak sih kayak nentuin, aku maunya pakai pemain yang target man, aku punya pemain yang false nine, atau kayak berjalan gitu? Enggak. Gini, ini juga bisa jadi strategi pelatih ya. Contoh, Rashford, dia kan semua tim bikin line up. 1 jam sebelumnya kasih line up, itu lawannya dapat, oke? Pelatih itu bisa mengelabui. Contoh, gue taruh Rashford di striker, oke? Bisa aja dia di lapangan itu lebih geser ke kiri, dan strikernya lebih turun ke bawah. Itu semua bisa terjadi. Maka dari itu jangan terbuai dengan line up. Itu hanya di atas kertas. Tapi peran di lapangan itu tergantung pinter-pinternya pelatih mengatur bagaimana, kapan, dengan formasi apa pada saat mereka nggak pegang bola, pada saat lawan pegang bola, apakah harus ngepres atau ngepres hanya 3 orang, atau ngepres dengan 5 orang, atau lebih turun menguasai, mengcover zona, atau jarak antara pemain tengah dan defense lebih dekat atau lebih jauh. Itu semua bisa dilakukan pelatih tanpa, dan juga kalau menyerang, kalau counter, apakah 5-6 orang yang pergi atau hanya 3 orang untuk mengantisipasi counter attack. Jadi semua bisa dilakukan, diberikan instruksi oleh pelatih. Belum tentu terjadi juga. Kadang-kadang kan pemain bandel, ya kan? Pelatih ngomong apa, kalau 2 orang nggak ngikutin, sistemnya itu bisa rusak. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya di lapangan tuh bisa, pelatih kadang-kadang suka marah, suka Iya, di lapangan, betul. Instruksi dia. Aku kan ngalamin, Intan. Sebagai pelatih ya, kita kasih instruksi, dia nggak ngikutin. Kalau instruksi kita sangat detail, dia keluar dari posisinya 2-3 meter aja, itu sudah ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Coach pernah nanya nggak sih sama si pemainnya yang melenceng itu kenapa sih? Biasanya? Itu masalah ego. Oh, bukan karena dia ngerasa kayaknya? Kadang dia nggak sadar, dia terlalu fokus terhadap lawan, dia terlalu fokus terhadap pertandingan, terlalu fokus terhadap bola, dia nggak menguasai. Itu biasanya pemain yang nggak punya visi atau kurang lah visinya. Tapi pemain yang punya visi tahu kapan dia harus cover, kapan dia harus menutupi. Ada banyak pemain hebat itu tahu. Jadi bisa mengorbankan egonya sendiri, dia nggak harus cetak gol, dia tidak harus kasih assist, tapi tujuan dia adalah memotong second bola istilahnya. Bola jatuh, bola ke lini kedua dia ambil. Ada kayak begitu. Kalau coach lihat ini salah satu pemain yang ya namanya udah besar lah coach, tapi kalau coach melihat kayak di lapangan, wah ini bagus nih egonya, dia bisa nahan ego, tuh siapa coach salah satunya? Bruno Fernandes. Ya, pemain hebat yang baru setahun di Liga Inggris. Ini pemain hebat dalam arti dia punya skill, dia nggak egois, dia punya etos kerja tinggi, dia nggak malas-malas ngebantu defense. Biasanya playmaker itu malas, kayak Özil, jadi nggak mau kerja keras untuk ngebantu defense, cuma di depan aja. Tapi Bruno Fernandes itu memiliki segalanya. Dia cuma ngegolin terus kan ya coach? Iya, cuma last match. Iya. Untuk gol itu nggak begitu penting. Yang penting adalah kontribusi terhadap kinerja tim. Nah sayangnya banyak pemain yang di lapangan nggak terlalu mendukung dia. Kayak Greenwood kan akhirnya egois banget. Rashford juga akhirnya jelek banget. Padahal itu 2 pemain hebat. Nah untung that's why gue selalu bilang nyawanya MU 50% itu di Bruno. Bruno nggak main, selesai itu barang. Kemarin juga kan pas di Europa League ya, dia banget yang kerja. Iya, dan bukan kemarin aja, selalu. Pada saat Bruno nggak main, MU keteteran. Bruno masuk baru berbahaya. Susah dong. Dia memang susah. Nah disitulah butuh pelatih yang sebenarnya susah-susah gampang. Contoh kayak gini lah, pemain kayak Bruno Fernandes, kayak Harry Kane, kayak Messi, kayak Ronaldo, memang mereka memiliki kualitas di atas rata-rata, itu harus dimanfaatkan. Tapi pada saat pemain ini cedera, tim nggak boleh tergantung. Nah, Bruno ini, MU ini masih nggak tahu harus main apa kalau nggak ada Bruno.
Nah, Juve tahu main apa nggak ada Ronaldo. Barca tahu main apa kalau nggak ada Messi, gitu. Nah, tapi MU ini aku belum lihat bahwa mereka bisa bermain bagus tanpa Bruno. Memang belum terbukti. So far karena ada dia ya berarti ya. Karena ada dia. Nah terus coach kalau yang di tengah itu kan apa aja sih coach yang biasanya orang istilah-istilah itu? Playmaker tadi ya? Ya, playmaker, terus di belakang kan asumsi dengan 2 DM. Itu DM kan sama playmaker sama aja? enggak, Beda? DM itu lebih bertahan, defense midfield. DM itu singkatan dari defense midfield. Kayak kalau di MU itu Fred lah, yang paling jelas. Di Barca itu Busquets. Nah, kalau di Barca itu kan ada Frenkie de Jong. Biasanya, ini aku kasih contoh di sini ya. Kak, harus ditunjukin ya. Nah, biar kita. Nih, kalau ini DM, biasanya kalau bermain dengan 2 attacking midfield, contoh kalau di Man City, yang kanan itu area Kevin De Bruyne, yang ini area Gundogan, oke? Ini buat Rodri. Kalau di MU biasanya begini, McTominay sama Fred, ini Bruno. Tapi McTominay sering bantu Fred mengcover sebagai DM, sebagai defense midfield ya. Jadi McTominay sebagai box to box lah, contoh seperti itu. Tapi itu kan hanya di atas kertas. Padahal Bruno Fernandes bisa disebut box to box juga karena dia sering turun ke bawah, sering membantu serangan. Cuman tergantung lawan lagi. Kalau lawannya bertahan, McTominay lebih ke depan. Tapi kalau lawannya lebih menyerang, lebih ngepres, mungkin dia lebih ke belakang. Jadi semua tergantung sikon di lapangan seperti apa. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan kamu, midfielder ini istilahnya apa? Itu istilahnya banyak banget. Tapi yang penting kita harus tahu jangan terbuai dengan line up. Bahkan seorang DM pun kalau mereka parkir bis, dia bisa ikut membantu serangan. Kalau kita lihat MU, Maguire seorang center back itu selalu membantu serangan pada saat timnya lawannya lebih cenderung main parkir bis atau bertahan. Dan istilah yang di tengah ini ya banyak banget, trequartista lah, playmaker lah, playmaker lah, central midfield, attacking midfield, DM, pengangkut air lah, apalah. Pengangkut air apa sih? Ya itu DM, iya, anchor. Banyak sekali istilah yang gue sendiri nggak setuju. Untuk gue ini sepak bola ini olahraga yang simple, so make it simple. Tapi orang kita kan suka mempersulit sesuatu yang gampang, jadi salah. Iya ya, kalau back itu kan aku sering dengar ada fullback, ada Ya. wingback. Nah sebenarnya fungsi mereka ini berdua itu sama coach atau saling supply? Enggak. Jadi kalau zaman sekarang wingback itu lebih ngebantu menyerang. Oh tetap membantu. Iya. Ada juga ini wingback kan 2 kiri kanan. Kalau bola di kiri dia menyerang. Nah ini lebih geser. Nah yang kanan lebih geser ke tengah tapi lebih bertahan. Jadi kalau ini passing ini kembali baru ini agak ke depan nanti nggak. Tapi intinya wingback ini selalu membantu serangan. Yang paling kelihatan di tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya pada saat Liverpool bagus-bagusnya itu serangannya 3 trio Firmansyah dibantu sama Robertson sama Trent Alexander-Arnold. Nah di Liverpool itu peran wingback itu penting sekali. Pada saat Arnold cedera atau lagi out of form kelihatan serangannya berkurang. Nah kalau center back itu lebih menjaga, lebih defensif lah. Sekali-sekali mereka bantu. John Stones di City sekali-sekali bantu, Maguire bantu kalau lawannya benar-benar parkir bis. Tapi pada prinsipnya tergantung. Biasanya kan mereka bermain dengan 2 wingback. Kalau seandainya lawannya yang ditinggal 1, oke. Jadi selalu lawan plus 1. Kalau ada 2 lawan, 3 yang di belakang. Lawan plus 1 untuk menjaga ya. Tapi kalau nggak ada lawan sama sekali ini turun. Buat apa ninggalin 2 orang? Ninggalin 1 aja. Ini ikut ngebantu ke depan. Gitu. Jadi defender itu beradaptasi juga dengan gaya bermain lawan. Kalau lawannya benar-benar menyerang, taruh 3 orang, wingbacknya nggak bisa selalu naik ke atas. Bahkan DM-nya nggak bisa selalu naik ke atas. Kalau di press, 3 midfielder ini bisa turun. Jadi kalau seandainya ini pegang bola,
di press ini turun, ini turun, ini turun, turun. Contoh Liverpool akhirnya ini 2 match terakhir melakukan hal seperti itu biar mereka bisa keluar dari tekanan. Gitu. Coach, kalau misalnya kiper tuh banyak yang kayak suka keluar dari areanya gitu, soal ke depan itu misalnya kosong terus tiba-tiba kalau ada counter attack itu terus kayak kebobolan lah atau misalnya kecolongan. Itu risiko. Itu gimana? Itu tapi mereka tuh sebenarnya keluar dari kotaknya tuh kenapa sih Coach? Jadi gini, kiper yang keluar dari kotaknya menjadi adalah dalam zaman sepak bola modern sekarang itu adalah pemain 11 yang kalau seandainya di press dia bisa passing ke kiper. Jadi kiper fungsinya tidak hanya penjaga gawang tapi juga pemain terakhir yang bisa mendistribusikan bola. Oh jadi kalau misalnya ada ini, jadi dia bisa ngasih bola akhirnya dia ke temannya supaya bisa dilawan gitu ya. Nah ini kan fenomena yang baru berapa tahun terakhir orang lihat. Padahal ini kuno.